Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, kalau semuanya sehat. Di sini aku mau berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kita siang hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan kita selanjutnya, baiknya kita terlebih dahulu ya. Berdoa berdoa kepada tingkat saya masing-masing. Berdoa berdoa selesai. Oh ya teman-teman, tadi sudah pada ngeliat kemarin sudah pada ngeliat panggung yang sudah disebar ya. Berarti teman-teman semua sudah pada tahu ya kita di sini mau ngapain? Ngapain? Jadi kita di sini akan melakukan proses ibadah. Teman-teman semua udah pada tahu proses ibadah itu apa? Belum ada yang tahu. Jadi aku mau menjelaskan tentang konseling sebaya. Jadi konseling sebaya. Jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang konseling sebaya. Nah, konseling sebaya itu suatu layanan konseling yang diberikan oleh orang sebaya, yaitu kalian semua, untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari seseorang. Nah, diharapkan untuk teman-teman semua nanti konseling sebaya ini mendapat manfaat, yaitu agar kalian semua dapat berbicara di depan umum, agar berani menyampaikan pendapat dan berpikir kritis untuk mencari solusi bersama-sama. Nah, konseling sebaya. Konseling sebaya juga di sini mempunyai beberapa asas, yaitu ada asas kemahasiswaan, asas kesukaraan, asas kemandirian, dan asas keterbukaan. Nah, jadi itu tadi ada pengertian dan asas dari konseling sebaya. Nah, teman-teman juga pada mengerti. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa peraturan dan kontrak waktu ya teman-teman. Jadi peraturan dan kontrak waktu itu akan kita sepakati bersama. Nah, apa ini dari teman-teman semua peraturan yang harus ditaati pada saat konseling nanti? Dengan baik. Mungkin harus mengikuti kegiatan konseling ini sampai selesai, kecuali kalau ada yang mendadak boleh keluar. Fokus Ada lagi jika ada yang berbicara, kita tidak boleh memotong. Ada lagi ada lagi yang mau bicara? Oke, jadi itu sebuah peraturan buat kita semua di sini untuk melakukan konseling nantinya. Apakah teman-teman semua pada setuju? setuju. Jadi selanjutnya
bahas tentang kontrak waktu. Buat kontrak waktu kita pada kosan kita kali ini mau berapa menit nih? Ada yang mau request nggak? Mungkin 30 menit berapa lama? Alasannya kenapa? Alasannya karena 30 menit itu sepertinya nggak cepat tapi nggak lama. Jadi mungkin Buat teman-teman yang lain ada itu kalau saya 60 kalau saya kan buka, jadi semakin lama itu proses semakin ya efektif dan memecahkan masalahnya nanti. ada lagi yang mau request berapa menit? Cukup. Berarti kita ada dua pilihan nih, ada yang 30 menit, ada yang 60 menit. Kalau buat teman-teman semua yang menurut teman-teman semua nantinya dapat berjalan secara efektif itu yang berapa menit? Gimana teman-teman semua? Setuju kalau 6 menit? Oke, berarti kontrak waktu kita konseling siang hari ini itu selama kurang lebih 60 menit. Oke teman-teman semua, jadi peraturan yang udah kita buat tadi udah pada sepakat semua. Teman-teman semua di sini udah pada kenal belum? Jadi ada yang pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita lebih baik kenalan terlebih dahulu. Oke, dimulai dari saya. Oke, dimulai dari aku. Perkenalkan aku dengan Fadila Ufa. Di sini aku sebagai fasilitator kalian. Aku yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah dari ini. Selanjutnya perkenalan dimulai dari saya. Kenapa nama saya Gerda Putri Andi biasanya menjadi Gerda? Kenapa nama saya Gerda Putri Kenalin nama aku Sofia Syarli, kalian bisa panggil Syarli. Oke, jadi gimana nih, benar-benar kenal semua? Sudah. Selanjutnya, sebelum kita memulai konseling sebaya kita siang hari ini, gimana nih kalau kita eksperimen terlebih dahulu? Oke, kita di sini akan melakukan eksperimen tepuk 1, 2, 3. Jadi ketika aku bilang tepuk 1, kalian tepuknya 1 kali. Ketika aku bilang tepuk 2, kalian tepuknya 2 kali. Ketika saya bilang tepuk 3, kalian tepuknya 3 kali. Nah, ketika aku cuma bilang apa doang, kalian tidak boleh tepuk tangan. Pada ngerti? Oke. Dan kita mulai ya. Tepuk 1, 1, 1.
Belum konsen nih, Mbak Cika. Kita ulang lagi ya. Tepung 3, tepung 1, tepung 1, 2, masih belum konsen nih Mbak Melinda. Kita nyampe konsen ya biar kita tuh menjalankan konsen sebaya biar lebih fokus lagi gitu. Kita mulai lagi. Tepung 1, tepung 1, 2, 3. Sekali lagi deh biar fokus. Tepung 2, tepung 1, tepung 1, 2, 2, 1. Oke, jadi udah pakai fokus semua, kita langsung mulai aja ya ke konsen sebaya kita. Gimana teman-teman, udah pada siap? Ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman semua kan udah pada melihat pamflet yang sudah disebar. Kita akan melakukan konseling sebaya dengan tema pertemanan yang berdasar. Jadi diharapkan buat teman-teman semua semuanya untuk aktif dan juga ekspor buat membantu temannya agar menyelesaikan masalahnya tersebut. Oke teman-teman. Oke. Jadi siapa nih yang ingin bercerita terlebih dahulu tentang permasalahan? Silakan. Jadi saya itu di kelas punya satu teman, tapi dia di sini itu saya rasa toksik banget karena dia itu waktunya itu kakak saya ya. Jadi dia apa sih, dia kayak istilahnya, ya dia sombong, terus melihat orang itu dengan mata sebelah. Iya, sebelah mata maksudnya. Nah dia jadi dia itu sekarang dan banyak juga kejadian yang kayak ngebukin teman-temannya gitu Kak, ya termasuk kamu juga sih. Iya kayak gitu Kak. Jadi permasalahannya Mbak Seri itu punya teman yang sombong, jadi dia di kelas jauhin gitu ya. Yang termasuk Mbak Seri sendiri yang menjauhi. Buat teman-teman nih ada yang mau bertanya tentang masalahnya Mbak Seri? Sombong itu dia toksik sama aku, sama semuanya. Jadi menurutmu teman kita toksik, dia Ada lagi yang mau bertanya?
kecuali ada temennya yang kasih dia jauh lewat temennya di sekitarnya macam. Nah dia suka nanya asik kayak kenapa kamu jauhi siapa ini. Jadi dia sendiri. Iya, dia sekarang sendiri dia nggak punya. Ada lagi yang mau bertanya? Terus waktu itu kalau aku sih sebenarnya aku udah biasa aja ya dengan sikap kayak gitu, tapi lama kelamaan aku tuh udah kayak oh iya ya dia kok kayaknya udah berlebihan banget gitu loh. Jadi yang tadinya aku biasa aja respon aku yang udah bawa kayak gitu, tapi sekarang tuh ya aku jauhin. Jadi aku ada sebenarnya. Oke, jadi tadi teman-teman semua udah pada nanya nih ke Mbak Sandy. Nah, yuk kita gali lagi yang di dalam tentang permasalahan Mbak Sandy. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, kalau kita emosi yang ada cemasnya, ada khawatirnya, tapi lebih dominan ke kesel sebenarnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana sikap atau perilaku yang muncul pada saat masalah itu memikirkan si masalah toksik itu? Perilaku apa yang muncul? Perilaku yang muncul Aku ditinggalkan oleh dia. jadi kalau misalnya memikirkan si orang pikirannya juga sikap sama perilaku menjauh ya. Oh, Kalau aku sih menjauh. oke, ada lagi yang mau bertanya? Mbak Sandy? Jadi selama ini apakah berarti pernah menceritakan permasalahan ini ke keluarga? Pernah, aku pernah ceritain ke ibu aku, terus aku juga pernah cerita ke guru BK aku di SMA. Kemudian Kak, apakah ada dampak yang Kak sekarang rasakan setelah mengalami permasalahan? Dampaknya sih menurut aku sampai sekarang itu aku jadi susah untuk benar-benar percaya sama orang itu sih, karena kan dia dulu aku tuh yang benar-benar bestie aku gitu. Terus karena ada kejadian itu aku jadi ngerasa kurang gitu kalau mau percaya sama orang baru. Jadi dari respon ingin marah kan kalau juga dan juga nanti apa nih yang pengen diubah dari hasil
Mungkin kalau aku dari emosi itu ya yang aku marah tadi sih, aku untuk selanjutnya kalau aku ya nanti ya kalau ada kejadian kayak gitu lagi mungkin aku nggak se-emosi kemarin, semarah kemarin. Mungkin kalau terjadi lagi seperti itu aku bisa mengucapkan mengatas dengan kepala dingin. Jadi yang Mbak Sari ingin ubah itu emosi yang mana? Oke teman-teman, coba yuk kita koneksikan apa yang ingin diubah Mbak Sari tadi dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya Mbak Sari. Oke, jadi dari permasalahan yang Mbak Sari tadi, ada nggak cerita dari teman-teman semua yang mirip atau yang relate gitu sama masalah yang dari Mbak Sari? Aku punya pengalaman yang sama ya, pengalaman yang ini. Jadi aku sih bedanya aku punya teman juga, jadi di dalam perkembangan tiga dan aku tuh udah percaya banget ya sama teman aku berdua ini, tapi ternyata mereka berdua ini di belakang itu ternyata mereka tuh berdua lebih dekat, terus ternyata suka ngomongin aku di belakang dan walaupun begitu nggak ada aku dan suka tuh yang pertama jawab terus yang udah percaya yang udah percaya tapi ternyata itu nggak sebaik Jadi permasalahan Kak Cika sama Kak Sari ini lumayan mirip ya. Buat Kak Sari, Kak Sari itu tidak perlu merasa sendiri karena punya masalah teman yang toksik seperti itu, karena ada juga permasalahan toksik buat teman-teman di sini itu yang sama kayak Kak Sari. Buat teman-teman semua di sini ada nggak yang mau bertanya lagi sama Kak Sari? Ada kesulitan kayak Kak Sari misalkan untuk kesulitan itu sih aku merasa takut untuk dekat sama orang yang baru dan aku takut untuk percaya lagi dengan orang. Nah, jadi kesulitan yang Kak Sari sebutkan tadi sama emosi yang Kak Sari rasakan tadi itu saling berhubungan dan sebenarnya itu berdebat. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? apakah ada keyakinan tertentu yang didapat para sendiri saat berpemikiran tentang masalah tersebut. Jadi ya itu tadi bahwa dia toksik, dia melakukan ke sebuah ditemani. Karena itu gak aku doang yang ngerasain dan itu semuanya ngerasain teman-teman sekelas aku juga, jadi itu gak dari asumsi yang penuh. Ada lagi yang mau bertanya buat Kak Sari?
dan sama, apakah mereka juga tidak bisa lepas dari pertemanan toksik? Terus kalau bilang dengan sesama atau itu masuk akal karena orang ini itu tuh udah beberapa kali buat masalah bukan dengan satu dua orang tapi udah satu kelas itu. Lagi mau tanya, Aku sering sih, aku sering ngomong kayak sering gitu. Kalau misalkan aku belajar gitu dari peristiwa itu, jadi aku tuh sebisa mungkin itu nggak pernah sebisa mungkin aku tuh jangan pernah sombong dan jangan pernah membeda-bedakan orang. ada yang mau tanya lagi? Oke, jadi benar apa yang dikatakan apa yang punya saya tadi itu namanya dari bersama ya. Nah, tapi kita semua itu tidak boleh berpikiran bahwa semua pertemanan itu toksik, apalagi semua teman itu suka sama seperti namanya kasar ini tidak boleh ya, karena semua orang itu beda-beda, semua itu sama kayak namanya kasar. Oke. Teman-teman, yuk coba kita pastikan lebih lanjut tentang keyakinannya Kak Selvi dengan emosi negatif. Apakah ada yang ingin bertanya Kak Selvi? Silakan yang ingin bertanya. Yang mau bertanya buat Kak Selvi? Menurut saya beberapa pembelajaran kalau paslon yakin bahwa dia itu adalah orang yang toksik dan memang status untuk dijauhi, apakah akan semakin yakin untuk menjauhinya? Tapi gimana kalau ternyata dia tuh nggak sejahat itu, nggak seburuk itu, dan ternyata dia bisa berubah jadi lebih baik? Oke, Nggak mungkin, karena di sisi lain juga dia itu ada nih teman satu, temennya itu tetanggaku. Nah, dan sekarang tuh mereka itu terus-terusan lagi karena ya sama aja masalahnya itu sama aja kayak gitu. Jadi ya emang panas dan sepatutnya ya udah nggak gitu dia. Yang mau
tanya lagi. Kalau menurut kamu apa sih yang membuat Oke, mungkin aku perlu sabar lebih jauh lagi sih. Soal seperti ini. ada lagi yang mau bertanya? Kan tadi kamu bilang yang kamu itu dari emosional dari sahabat. Menurut kamu saat yang terbaik untuk merubah keyakinan dari pengalaman sabar itu adalah saat kamu sedang emosional sehat atau emosi yang tidak sehat. Emosi yang sehat. Maka saat emosi yang sehat, kita sudah emosi yang sehat. Perilaku dari keluarga. Karena pada saat emosi kita sedang perilaku kita juga akan membaik. Oke, ada yang mau bertanya lagi di podcast ini? Oke, di podcast ini. Oke, di podcast ini. Bisa nggak podcast ini teman merubah keyakinan yang awalnya marah menjadi sabar menghadapi situasi kita bisa asli saja ya. Buat teman-teman semua, ayo kita kuatkan lagi keyakinan dari bertanya-tanya lagi tentang kesehatan saya. Jadi, sudah berkeyakinan sama. Keyakinan berubah. Jadi, aku pengen mengubah emosinya. Kalau emosi aku itu berlebihan, mungkin masalahnya akan terus berlanjut. Mungkin buat teman-teman sampainya kepada usaha yang kita bahas. Jadi kita dulu ya biar teman-teman semua bisa bersemangat lagi. Kita pakai hashtag yang tadi gimana? Boleh ya? Ini kan masih pada ini kan satu dua tiga.
Kayaknya ya. Dua, satu, satu. Ada yang bergerak sini. Lagi. Terakhir ya, semuanya lebih fokus lagi pada melanjutkan situasi kita. Satu, dua, tiga, satu, jadi udah pada ini kita lanjut ya proses ekonomi kita. Oke, tadi kan hasilnya sudah berkomitmen untuk merubah emosi yang lama menjadi diri sendiri. Dan itu Kak Sering, jadi Kak Sering juga sudah berkomitmen untuk merubah yang benar dan mulai berpikir positif bahwa semua hal itu tidak sama seperti apa yang terjadi dan saya juga bisa keluar dari perkembangan yang toksik dan kebutuhan diri. Oke, buat teman-teman semua, ada lagi solusi untuk masalah yang ada di masyarakat. Mungkin kalau ini sedang merasakan emosi negatif, mungkin kita sering bisa merubah emosi negatif itu menjadi emosi yang lebih positif dengan cara berbicara pada orang lain, pada keluarga, atau orang ini dan orang sendiri, atau misalnya kayak orang lain, misalnya masuk dari kalau bahasa masyarakat itu hasilnya juga bisa melakukan refleksi kepada diri sendiri, kayak saya sudah masih negatif, bagaimana ini untuk melakukan positif. Seperti yang disarankan oleh yang berkasar ini ada dua pilihan salah satu saya adalah apa yang menjadi salah
insya Allah ya. Solusinya juga harus dari sabar, terus udah kalau misalnya memang perasaan dia masih kayak udah tinggal ya gitu, terus kamu jalani, terus kamu dari kenalan, tiap hari cerita semua kemarin gitu. Oke, jadi kedua semua yang dari ya dari jadi hari ini punya permasalahan mengenai mana yang toksik dan itu sudah jauh dari kemanusiaan. Jadi itu berkat dari yang masih negatif yang kemarin ini menjadi positif, seperti sabar dan bisa keluar dari pertemanan yang toksik. Apakah saya sudah mengerti? Oke, buat teman-teman semua, karena kita sudah berada di waktu, kita sudah selesai waktu masing-masing. Dari apa yang sudah kita lakukan tadi, apa nih yang boleh didapat dari masing-masing dari kita pada ada yang mau bicara? Saya sekarang tidak perlu supaya dengan lalu jadi kalau misalnya suatu mengalami situasi yang serius sudah bisa akhirnya kalau Yang lain gimana nih kesan-kesannya melakukan konseling ini? jadi kalau aku sendiri untuk permasalahan tadi itu mulai sejak Oke, teman-teman semua, apakah sudah cukup sesi konseling kita ini? Sudah, ini karena kita sudah melakukan konseling selama lebih 60 menit nih. Oke, karena dirasa sudah cukup, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.